Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para bapak ibu segenap pengurus Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati dan yang mudah-mudahan bapak dan ibu tetap mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini, Sabtu malam Ahad tanggal 9 Agustus 2025 atau tanggal 16 bulan Safar 1447 Hijriah. Dan pengajian malam hari ini Bapak Ibu adalah pengajian yang ke-105. Dan ini genap 2 tahun. Karena pengajian ini dimulai tanggal 6 Agustus 2023. Sekarang sudah tanggal 9 Agustus 2025. Jadi genap 2 tahun. Bapak Ibu tanya orang ngeling-ngeling nggih Pak Bung. Ya, tidak terasa kita sudah 2 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kefahaman, ya, rezeki berupa ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rezeki berupa kepahaman, rezeki berupa ilmu yang insya Allah manfaat untuk dunia menuju akhirat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Monggo adik-adik mahasiswi dari UMY bisa masuk. Kajian kita untuk malam hari ini dengan tema bersungguh-sungguh dalam beramal, ya. Bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan kebaikan, ketika kita melakukan ibadah, oleh Allah disuruh
untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam bahasa Grinting kue temenanan. Ora kena goro-goroan, ora kena guyonan, ora kena sambil lalu, gitu gitu Pak. Jadi kalimat sungguh-sungguh itu bisa diartikan ora kena guyonan, ora kena padu-padu, ora kena asal-asalan, tapi sungguh-sungguh, bener-bener. Jadi ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melaksanakan kebaikan, maka itu harus sungguh-sungguh. Terkait dengan kesungguhan kita di dalam beribadah atau beramal, banyak sekali Bapak Ibu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi disebutkan. Yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad dalam hal ini untuk mencari keridhoannya, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang berjihad, orang yang berjuang untuk syiar agama Islam, orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, untuk mencari keridhaan Allah, maka kata Allah akan ditunjukkan jalan. Jalan yang dimaksud itu adalah jalan menuju ke surga. Allah akan tunjukkan. Dan Allah itu sungguh benar-benar beserta orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang selalu berbuat kebaikan itu senantiasa akan bersama dengan Allah. Kita akan bersama dengan Allah. Kelak di akhirat insya Allah kita akan ditunjukkan oleh Allah dan kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan salah jalan, tapi insya Allah kita akan ditunjukkan oleh Allah jalan di mana kita akan menuju kepada surga. Bapak Ibu, bayangkan ketika panjenengan masih di alam dunia saja, satu ketika jenengan salah jalan, kira-kira perasaannya seperti apa? Yuk bingung, khawatir, kemudian ada rasa ketakutan. Orang kalau salah jalan itu bingung, khawatir, kemudian muncul rasa ketakutan. Itulah orang-orang yang salah jalan. Tapi orang yang sudah tahu dengan jalannya itu ya mantap, yakin, tidak rasa takut. Itu Bapak Ibu, ya. Kemudian yang berikutnya Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99, wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Bapak dan Ibu, sing jenenge ajal niku napa Pak Bu? Ajal itu adalah batas akhir kehidupan manusia. Itu namanya ajal. Kalau ruh lepas dengan jasad itu bukan ajal, itu namanya kematian. Proses saat ruh melepas dirinya dengan jasad itu namanya sakaratul maut.
Jadi dulu pernah kita bahas apa itu ajal, apa itu sakaratul maut, apa itu kematian. Jadi ajal itu adalah batas akhir, ketentuan dari Allah perihal tentang akhir kehidupan kita di dunia, itulah ajal. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang, taruhlah fulan bin fulan, oleh Allah sudah ditentukan batas akhir kehidupannya itu di hari A, tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, menit, detik sekian. Itu yang dinamakan dengan ajal. Nah, saat ajal sudah tiba, kemudian ada proses. Jasad yang dulunya disertai dengan ruh, maka saat itu ruh akan permisi, Pak. Ruh itu akan permisi, akan meninggalkan jasadnya, akan terpisah dengan jasadnya. Itu yang dinamakan dengan sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu adalah satu peristiwa yang sangat menegangkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sakaratul maut itu adalah satu peristiwa yang sangat menyakitkan. Banyak sekali digambarkan sakaratul maut itu sakitnya seperti dicabik pedang sampai 100 kali. Ada yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut itu seperti menguliti hidup-hidup. Dikuliti tapi masih dalam keadaan hidup. Itu kayak apa sakitnya Bapak Ibu? Ya. Kemudian ada yang menggambarkan bahwa sakitnya sakaratul maut itu seperti ketika mau ngambil besi yang tertancap di dalam tubuh, dalam daging, lalu di sana itu ada rumitnya, lantas dicabut dengan paksa. Itu gambaran-gambaran sakitnya orang dalam keadaan sakaratul maut. Tapi Bapak Ibu, tentu kalau panjenengan mendengarkan perihal tentang ini, mesti panjenengan akan merasa ketakutan tentunya. Ya. Maka kemudian Allah memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan kepada kita nikmat saat sakaratul maut. Kan di dalam Al-Quran surah Fussilat disebutkan innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya bahwa Allah sebagai Tuhannya, kemudian ia beristiqomah, maka oleh Allah akan turunkan baginya itu malaikat. Dan malaikat itu kan mengatakan bahwa kamu jangan takut dan bersedih hati. Jadi insya Allah Bapak Ibu, orang-orang yang istiqomah dan akhir atau penghujung hidupnya itu dinamakan dengan husnul khotimah. Betapapun sakaratul maut itu sakit, insya Allah tidak akan dirasakan baginya itu sakit. Setidaknya oleh Allah dikurangi rasa sakitnya. Bisa jadi mungkin sakitnya seperti dicubit, bisa jadi mungkin sakitnya hanya seperti kayak ditampar, bisa jadi mungkin sakitnya hanya kayak di apa. Jadi enggak seperti yang digambarkan awal tadi. Mungkin rasa sakit sakaratul maut yang seperti itu akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang ahli maksiat, kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang kafir, musyrik dan lain sebagainya. Tidak bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah betapapun sakaratul maut itu sakit, tapi akan dirasakan baginya tidak terlalu sakit. Jelas nggih Pak Bung nggih? Ya. Ini kalau nggak dijelaskan secara tuntas nanti panjenengan mikiri, wah ternyata sakaratul maut itu sakit banget ya, gimana nanti gitu ya.
Nah, saat ruh itu sudah betul-betul lepas dengan jasad, itulah yang dinamakan dengan kematian, mati gitu. Ya. Dan kematian itu akan menimpa kepada siapapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Ya. Tanpa mengenal waktu dan tempat. Wong lagi karokenan bae bisa mati. Lagi karokenan Bu, lagi pegang mic, lagi nembang karo artis ya. Tahu-tahu sakaratul maut di situ dan mati. Mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia dalam keadaan yang demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Tapi ada orang yang ketika kematiannya itu sangat apa ya, menakjubkan lah ya. Mungkin kita juga ngiri. Seperti kematiannya Ustadz Yahya Waloni gitu ya. Ustadz Yahya Waloni itu meninggal dunia pada hari Jumat. Harinya hari Jumat persis di hari raya Idul Adha. Saat beliau sedang berkhutbah Jumat, paginya masih bisa sholat Idul Adha. Begitu sholat Jumat dia mendapat jadwal khutbah Jumat. Disitulah akhir kehidupan Ustadz Yahya Waloni. Mungkin ini kematian yang sangat didamba-dambakan oleh setiap orang. Bapak Ibu, saya dulu hampir mati saat lagi berkhutbah. Tapi wong deyan durung wayahe, alhamdulillah masih diparingi sehat bugar seperti ini Bapak Ibu. Ceritanya bagaimana Pak Bu? Ceritanya begini. Saya mau berkhutbah. Begitu saya mau pegang mic ya, micnya mau saya pegang. Karena waktu itu kan belum ada standar micnya, masih geletak gitu ya. Jadi saya masuk. Begitu saya pegang itu ternyata micnya nyetrum Pak Bu. Jadi saya kesetrum, ya. Deantang gerning anu dan metu bintangnya lah, bintangnya itu. Ya. Tapi wong urung wayahe, betapapun saya kesetrum, alhamdulillah tidak menjadikan saya meninggal dunia kala itu. Jadi saya kesetrum hanya beberapa detik dan itu bisa dilepaskan. Untung bisa lepas. Mungkin Bapak Ibu, kalau yang lain mau khutbah kesetrum dulu, dan terus apa yang mau disampaikan lupa semua itu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya masih dalam keadaan konsen, bisa menyampaikan dan melanjutkan materi-materi khutbah. Itu terjadi di Masjid Nurul Barokah Dukusurnya, Grinting pojok sana. Bisa nyetrum Pak Bu itu mic. Ndeyantah angger waktu kowe dalane kok aku peninggal yen den ninggal nang kono. Ninggal dalam keadaan berkhutbah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Kemudian kalau kita menilik ke kehidupannya Buya Hamka. Ya, Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau itu meninggal dunianya setelah melaksanakan sholat duha. Beliau lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit, ya. Kemudian sudah masuk waktu duha, beliau minta kepada putra putrinya yang saat itu menunggu di sana itu supaya ditayamumkan. Beliau minta ditayamumkan. Namanya orang lagi sakit. Enggak pakai wudhu, pakai tayamum. Setelah tayamum beliau kemudian sholat duha sambil berbaring. Beliau sholat duha. Rampung sholat duha, kematian beliau datang. Ini kematian-kematian yang sangat dirindukan. Kira-kira nanti saya, Bapak dan Ibu meninggal dunianya seperti apa? Tergantung kebiasaan kita. Kalau kita sudah terbiasa kehidupan ini disertai dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah matinya kita juga dalam keadaan baik, insya Allah.
Minimal dalam keadaan beriman dan bertakwa, apapun bentuk kematiannya, tapi masih dalam keadaan beriman dan bertakwa. Yo, jalan kematian kan macam-macam, ada karena kecelakaan, ada karena sakit, ada karena apa gitu ya Pak Bu ya. Tapi setidaknya lah, naudzubillah min zalik, jangan sampai kita mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Nah, kita meyakini bahwa ajal itu akan datang. Hanya memang oleh Allah ajal itu dirahasiakan. Sehebat apapun manusia, tidak ada yang mampu untuk mendeteksi kapan dirinya itu akan mati. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja belum paham. Kalau toh ada itu kan hanya cuma ciri-ciri ya. Ciri-cirinya orang mau meninggal dunia dalam waktu 100 hari, ciri-ciri orang meninggal dunia dalam waktu 10 hari atau 1 minggu atau dan lain-lain. Tapi nggak tepat. Hari, tanggal, jam, menit, detiknya itu nggak tepat. Untungnya ajal bagi Allah dirahasiakan untuk kita. Kalau nggak dirahasiakan, saya yakin panjenengan nggak bisa duduk dengan tenang. Ya. Lo pan jagong tenang pipen wis ngerti kenyong besok pan mati misalnya. Nggih Pak Bu nggih. Wis ngerti gitu ya. Nek besok pan mati ya. Itu merupakan rahmat juga dari Allah bahwa setiap ajal manusia itu dirahasiakan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita sudah yakin betul bahwa ajal itu akan tiba, oleh Allah kita disuruh menyembah Allah sampai akhir kehidupan kita. Ini ayat untuk memberikan peringatan buat kita Bapak Ibu, jangan sampai kita beribadah kepada Allah belum sampai pada batas akhir. Sebab nyatane akeh wong sing kana mula ibadah giliran peninggal kurang setahun 2 tahun kali gane kenang kelalen. Kan ada ya Pak Bu ya? Ada nggih? Ya. Sing kana mula tak ibadah mantap, paninggal kurang setahun 2 tahun kali gane lagi kenang kelalen. Mungkin karena pekerjaannya atau segala macam lah. Itu Bapak Ibu. Kita diingatkan oleh Allah jangan seperti itu. Ya. Jadi terus kita beribadah sampai akhir kehidupan kita. Ini yang dalam bahasa agama dinamakan dengan istiqomah, artinya terus langgeng. Apapun yang menimpa diri kita, mbuh lagi seneng, mbuh lagi susah, mbuh lagi kepenak uripe, mbuh lagi sengsara uripe, tetap ibadah itu terus dilakukan. Aja mung lagi susah tok berak maring Gusti Allah, giliran seneng kelalen maring Gusti Allah. Lagi seneng perek karo Gusti Allah, barang susah putus asa karo Gusti Allah. Kebanyakan manusia kan begitu Pak. Tapi wong sing istiqomah, urip seneng ya tetap beribadah, urip susah sengsara ya tetap beribadah. Putus cinta ya tetap beribadah. Nggih Pak Bu. Kadang-kadang kan bocah-bocah nom ya lagi wayai pacaran walaupun di dalam Islam tidak mengenal pacaran ya, tapi mungkin silaturahim lah begitu ya, ta'arufan lah ya, lagi ta'arufan seneng ketemu nek bocah wadon ketemu bocah lanang, cah lanang ketemu cah wadon seneng, ibadahnya mantap. Begitu cintanya ditolak, terus akhirnya putus asa, dadak adoh maring Gusti Allah. Ini namanya tidak istiqomah. Makanya Bapak Ibu, Allah itu akan menguji seseorang itu bukan saja dengan sesuatu yang buruk, tapi juga dengan kebaikan. Allah menguji manusia itu dengan kebaikan, Allah menguji manusia itu dengan keburukan. Ketika manusia diuji oleh Allah itu bermacam-macam. Ada yang ketika diuji dengan keburukan dia makin dekat dengan Allah. Lagi diuji keburukan dia dekat dengan Allah.
Ya. Tiap malam dia bangun minta dengan Allah supaya dia lepas dari keburukan-keburukan kehidupan. Ya. Tapi Bapak dan Ibu, ada pula orang yang ketika diuji oleh Allah dengan kebaikan dia pun kuat. Ya, semakin hidupnya diberi kebaikan Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Ini orang yang istiqomah. Tapi bagi orang yang tidak istiqomah, ketika diuji dengan kebaikan dia dekat, begitu diuji dengan keburukan dia jauh. Begitupun sebaliknya. Ketika diuji oleh Allah dengan keburukan dia dekat, tapi ketika diuji dengan kebaikan dia malah semakin lupa dengan Allah. Itu banyak sekali kejadiannya. Maka kita diingatkan oleh Allah supaya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Allah atau menyembah kepada Tuhanmu sampai datang yang dinamakan dengan ajal. Makanya Bapak Ibu jangan merasa bosan beribadah kepada Allah. Caranya apa Pak Bu? Yen kepengin ora bosen. Kadang-kadang sing jenenge menungsa Bapak Ibu, wong ibadah be kaya-kaya panana bosen nih. Bener Pak? Bener ora Pak? Bu? Ibadah maring Gusti Allah be kadang-kadang kaya-kaya panana bosen nih. Ya. Persaku ya, ini kita sembayang duhur, sembayang asar. Bar sembayang asar urung suwe. Nah, tekan maghrib. Kayak kita merasa terbebani gitu loh Pak. Apa malah lagi sibuk, lagi ngurusi sawah, ngurusi balongan, utawane sibuk pan hajatan. Kayak itu ada rasa kayak terbebani gitu. Maka Bapak Ibu, oleh kita yang namanya ibadah itu, oleh kita seakan kita yang butuh, begitu Pak Bu. Ya. Kita yang butuh dengan Allah sehingga nanti tidak akan merasa terbebani. Malah harusnya begini Bapak Ibu, alhamdulillah pan salat asar. Berarti nyong umure dawa pan ketemu salat asar. Alhamdulillah mi kita salat asar pan ketemu salat maghrib. Terus Bapak Ibu, jadikan umur yang sedang kita rasakan ini adalah umur sisa. Ya. Jangan menganggap bahwa, apalagi bagi anak-anak yang masih muda, itu jangan menganggap bahwa nyong ta umure esi dawa. Kata siapa? Wong kematian itu tidak akan mengenal umur. Ya. Tidak akan mengenal umur. Coba Mbak yang dari UMY, umurnya berapa Mbak? Berapa Mbak? 22 ya. 22, 23 mungkin ya. Ya. Umurnya baru 22. Anggap umur yang sekarang sampai seterusnya itu sebagai umur sisa. Bisa jadi di umur 23 kita akan mati. Bisa jadi di umur 25 kita akan mati. Jadi itu kita anggap bahwa umur yang sedang kita rasakan, yang kita jalani ini adalah umur sisa. Sehingga apa? Merasa bagi kita bahwa kita umurnya tidak akan panjang lagi, sehingga ibadah kita makin kuat. Itu bagi yang masih muda, apalagi bapak yang sudah sepuh-sepuh. Ya. Kaya Pak Tamam wis umure 70, apa maning? Pak Cahyat umure wis luwih sing 70, apa maning? Lah wis nyontong wis umur 70 berarti bener-bener nyongke umur sisa. Lagi nglakoni umur bonus. Ya? Wong Kanjeng Nabi mawon umure 63, lan jenengan sudah sampai umur 70 lebih, berarti kan lagi nglakoni bonus.
Wis nyong pan apa maning yen ora pan tak gunakna uripe bener-bener nggo sungguh-sungguh ibadah maring Gusti Allah. Bapak Ibu, saya umurnya sudah masuk ke umur 50. Yen iya umure aku kaya Kanjeng Nabi, berarti gari 13 tahun maning. Kuwi hari kaya Kanjeng Nabi, bisa jadi kurang sing umure Kanjeng Nabi, bisa jadi lebih. Umur yang sudah kita alami dengan yang akan kita hadapi itu masih lebih banyak yang sudah dialami. Yang mau dialami itu kita nggak tahu, tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kita nggak paham. Jelas nggih Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya Quran surah Al-Muzammil ayat 8. Wa qala ta'ala wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah Ta'ala berfirman, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepada Allah dengan penuh ketekunan. Oke Bapak Ibu, oke, ayat-ayat kebanyakan perintah-perintah untuk kita beribadah kepada Allah. Yang pertama, kita disuruh untuk selalu menyebut Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita disuruh untuk selalu menyebut Allah. Bahkan dalam keadaan yang tidak disengaja pun kita menyebut nama Allah. Tidak disengaja sih apa Pak Bu? Kaget. Wong kaget disengaja apa ora? Ya, jenengan kaget, tuli disengaja, tak duduarane kaget toh, nyong dedero, ya. Sing jenenge kaget itu sesuatu yang tidak disengaja. Nah, saat yang tidak disengaja sekalipun kita disuruh untuk selalu menyebut nama Allah. Bisa jadi dengan astagfirullah, bisa jadi dengan subhanallah, bisa jadi dengan Allahu Akbar, bisa jadi dengan Masya Allah dan lain sebagainya. Orang bisa mengatakan hal seperti itu karena Pak, faktor kebiasaan. Tapi angger kebiasaane sing ora apik, bisa jadi sing disebut ndekene bapane. Nggih Bu nggih? Ya. Sing disebut ndekene bapane. Ndekene bapane kan dumpetnane temenanan. Sampai 3 lapis ya. Ya baik sampai disebut-sebut. Kenapa orang bisa menyebut hal demikian? Karena kebiasaannya demikian. Maka kalau dari awal kita sudah terbiasa dengan menyebut nama Allah, insya Allah kita pun akan mudah mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Bapak Ibu nyong pantakon, jenengan setiap kali pan ngelakoni sesuatu membaca bismillah apa orang? Bu, jenengan haripan ngelakoni sesuatu membaca bismillah apa orang? Nah, angger kadang-kadang diubah ndaja kadang-kadang. Nggih. Adik-adik mahasiswi kalau memerlukan sesuatu baca bismillah enggak? Baca bismillah. Kalau itu sudah terbiasa, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya itu kalau keluar rumah naik motor bismillah alhamdulillah ora keri. Yeah. Kalau mau keluarnya agak jauh, saya tambahkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita naik motor udah mulai jalan, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu dibiasakan Bapak Ibu, dibiasakan. Bapak Ibu mau makan, biasakan membaca, minimal membaca bismillah. Minimal itu baca bismillah. Jadi insya Allah kita ini akan terus membasahi mulut kita, bibir kita dengan kalimat-kalimat Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita disuruh untuk
beribadah kepada Allah itu dengan tekun. Hari tekun apa Pak? Tekun, mantep ya, mantep nggih. Sungguh-sungguh, mantep, tekun gitu. Di sini tertulisnya itu tekun ya. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan tekun ya. Sungguh-sungguh, mantap, temenanan, terus menerus. Terus menerus. Bapak Ibu, jenengan angger bisa ngelakoni sholat jamaah terus ya, tekun itu namanya ya. Panjenengan kudu bersyukur, alhamdulillah nyongka bisa sholat karo berjamaah ya kuwe. Aja terusan iya ya wong sembahyang tunggulan koneng masjidan apa ya ini. Jangan begitu. Tapi ketika panjenengan diberi kesempatan untuk bisa sholat di masjid berjamaah itu panjenengan bersyukur, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu sering-seringlah dihitung-hitung, sering-seringlah berintrospeksi, kira-kira kula panjenengan sholat jamaah karo sing dhewekan akeh ndi ya. Silakan Bapak Ibu tiap hari adakan satu penilaian nyong dina kiye, misalnya kita bisa anjuk ning maghrib sebentar lagi sholat isya ya. Coba panjenengan dihitung, mau lagi subuh jamaah apa ora? Coba Bapak Ibu, mau lagi subuh jamaah apa ora? Angger jamaah conteng, alhamdulillah. Terus duhure, mau duhur jamaah apa ora? Alhamdulillah jamaah conteng. Lah mau asar jamaah apa ora? Ora kesore. Nah, kosong nabe wis. Aja dipalang. Angger dipalang ta berarti ora salat toh. Ya. Strip by strip. Lah miki maghrib jamaah apa ora? Alhamdulillah jamaah conteng. Lagi engko salat isya, insyaallah jamaah ya Bu ya. Conteng. Berarti nyong dina Sabtu awit subuh nganti ketemu isya sing ora jamaah siji salat asar. Mungkin panjenengan ini bisa lega, alhamdulillah esi akeh sing jamaah daripada sing ora. Kowe nembe ngitung jamaah, durung maning ngitung nyong salat apa ora? Subuh salat apa ora? Ora, palang. Duhur sembayang apa ora? Ki dudu ngitung jamaah antara sembayang dan ora. Ora, silang. Maghrib ora, isya balas, isine palang lulus kepriben. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang semakin orang itu meninggalkan kewajiban kepada Allah, kadang-kadang tidak dirasakan. Soalnya apa? Wis dianggap hal biasa. Orang yang beriman itu ketika meninggalkan kewajiban satu kali meninggalkan saja baginya itu penyesalan yang besar. Ya, adik-adik kalau meninggalkan satu waktu saja merasa nyesel apa enggak? Nyesel ya. Kalau merasa nyesel berarti masih ada iman. Tapi yang orangnya nyesel, walau biasa-biasa baik. Ini bisa dikoreksi. Bisa jadi keimanan kita sudah mulai luntur. Itu Bapak Ibu. Jadi kita oleh Allah disuruh untuk beribadah dengan tekun. Di samping kita disuruh oleh Allah untuk membasahi bibir kita dengan zikir, selalu mengingat kepada Allah. Sampai orang mau tidur saja disuruh mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mung akehe bocah saiki aripan turu nyekele handphone, ora sempet baca bismika Allahumma ahya wa amut, sampai-sampai turu handphone esi nyala. Kira-kira kayak kue. Ya. Ari zaman mau nek pan turu ndelenge TV, wonge wis turu, TV-ne sing nonton wong turu. Ya.
Jadi kadang tidak sempat membaca bismillah, tidak sempat membaca bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, itu enggak sempat. Begitupun ketika kita bangun tidur disuruh untuk mengingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masya Allah, kita selalu disuruh untuk mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kecuali ya Bu, itu kalau kita di dalam toilet atau di kamar mandi, itu memang tidak boleh. Kecuali ketika mau masuk, ya. A'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu kalau mau masuk ke kamar mandi, dibaca itu masih di luar kamar mandi, ya. A'udzubika minal khubusi wal khobais. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Begitupun ketika keluar dari kamar mandi, ghufranak gitu ya. Minta ampun kepada Allah. Itu kebiasaan. Kalau nggak dibiasakan ya susah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, kita sudah sampai pada tadi surat Al-Muzammil ayat 8, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Ahad yang akan datang insyaallah. Berarti malam Ahad yang akan datang pas 17-an ya Bu ya? Bu, hari 17-an tanggal pira sih Bu? Aku pernah takon, Pak hari 17-an tanggal pira? Detung sampaikan ndase mumet ngono. Ya. Tapi walaupun 17-an masih tetap jalan ya Pak Bu? Lah ya malam 17-an pan apa sih wong upacara yang kok esuke oh. Nggih. Nek pan upacara yang esuke, pan nganter anak-anak upacara ya kan ngesuke, bukan malamnya gitu ya. Baik, demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.